Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-59. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berkenan untuk membalas Jiang Ajian ketika Jiang Ajian akan pergi. Dia hanya memberi isyarat kepada kultivator wanita Moon Palace untuk mengirim tamu itu pergi. Jiang Ajian tidak bertahan ketika dia melihat Luzo mengabaikan pertanyaannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum dia berbalik untuk pergi. Ia berpikir Luzo sudah pernah berada di istana sebelumnya. Jika tidak, Luzo tidak akan memiliki token kekaisaran. Jiang Ajian tertawa, yang kemudian meminta untuk melupakannya. Ini tidak terlalu penting, yang kemudian Jiang Ajian pergi meninggalkan Evil Sky Pavilion. Setelah kepergian Jiang Ajian, Ming Xin membungkuk menanyakan kepada masternya. Meskipun pria ini, Jiang Ajian sulit diatur dan tidak menyerupai seorang pangeran. Ia pikir dia adalah orang yang berbakat. Haruskah mempertahankannya? Kata-kata Luzo tetap dengan tenang mengatakan, tidak perlu untuk itu. Ada kegunaan lain dari Jiang Ajian. Hua Wudao mendekat dan membungkuk ketika mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi ia tidak tahu haruskah ia mengatakannya. Luzo menanggapi dengan tegas, Hua Wudao harus hati-hati dengan tempatnya. Ada batas kesabaran yang ia miliki. Hua Wudao segera menurunkan nada suaranya. Dia mengangguk dengan hormat dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketiga murid Luzo hanya memandang dengan sombong. Ming Xin mengatakan sembari tersenyum bahwa Hua Wudao saat ini bukan lagi anggota Sekte Yun, melainkan penatua dari Evil Sky Pavilion sekarang. Ada banyak orang yang akan senang berada di posisi Hua Wudao saat ini. Jika menyesali keputusan ini, Hua Wudao dipersilakan untuk pergi kapan saja. Namun harus berpikir dengan hati-hati sebelum memilih teman dan musuhnya sendiri. Duan Moseng mengangkat tombak overlordnya dan menjatuhkannya ke lantai dengan keras. Suara dentangan terdengar nyaring di ruangan. Lantai batu hijau yang baru diletakkan dihancurkan oleh lubang baru. Duan Moseng berseru, kebinasaan bagi para Deserted. Hua Wudao terdiam. Wajahnya memerah ketika mengatakan bahwa ia terlalu impulsif. Luzo memandang Hua Wudao dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena 5% loyalitas Hua Wudao, dia akan memukulnya karena berbicara mendukung Ding Fanqiu sebelumnya. Ketika Luzo melihat ekspresi kaku Hua Wudao, Luzo mengatakan, meskipun 6 segel kompatibel milik Hua Wudao itu kuat, itu tidak sempurna. Hua Wudao yang merupakan seorang maniak kultivasi, langsung bersemangat ketika mendengar ini. Dia menangkupkan tinjunya mengatakan, untuk Luzo membimbingnya. Luzo tidak serta-merta langsung mengiyakannya. Ia menanyakan berapa banyak daun yang Hua Wudao miliki dalam avatarnya saat ini. Hua Wudao dengan sedikit malu mengatakan bahwa ia tidak membuat kemajuan selama 20 tahun terakhir. Itu masih pada tahap 6 daun. Ming Xin dan Duan Moseng terkejut. Tidak heran mereka tidak mampu menembus pertahanan Hua Wudao, bahkan setelah bergantian menyerangnya. Melawan seorang ahli dengan peringkat seperti itu, bahkan jika dia menggunakan 6 segel kompatibel dan hanya menggunakan energi pelindungnya, mereka tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Luzo meneruskan, ada buku-buku tebal tentang 6 segel yang kompatibel dan avatar 6 daun di perpustakaan Evil Sky Pavilion. Hua Wudao dapat membaca dengan teliti di waktu luangnya. Hua Wudao berseri-seri. Dia berkata dengan hormat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Luzo. Yang kemudian dia bergumam. Masyarakat umum berpendapat bahwa Evil Sky Pavilion menimbun banyak harta, buku, dan senjata. Setiap kultivator bermimpi mendapatkan akses ke hal-hal ini. Ketika penghalang Golden Gunung Jinting rusak saat itu, Sekte Kebenaran dan Sekte Clarity telah mencari harta ini di gunung. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang diberi akses ke hal-hal seperti ini? Aula besar kembali sunyi.
kultivator wanita dari Moon Palace berjalan dengan tergesa-gesa memanggil Lu Zhou dengan sebutan penguasa istana. Yang dimaksud penguasa istana adalah Ye Tianxin. Ming Seyin yang mendengarnya langsung membentak. Tidak ada yang namanya penguasa istana di Evil Sky Pavilion. Para kultivator wanita telah menganggap Ye Tianxin sebagai pemimpin mereka sejak mereka bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dan Ming Seyin ingin memberi mereka pelajaran sejak lama. Kultivator wanita terkejut dan memperbaiki kata dan sikapnya, yang kemudian melanjutkan bahwa Ye Tianxin meminta audiensi. Lu Zhou bertanya dengan dingin, apa masalahnya? Dengan khawatir, dua kultivator wanita itu mengatakan bahwa Ye Tianxin tidak sadarkan diri. Ia khawatir dia tidak akan berhasil melewati masa kritisnya. Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak melihat kultivator wanita ketika dia berjalan keluar dari aula besar dengan tangan di punggungnya. Yuan Er, Ming Seyin, dan Duan Museng mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Lu Zhou telah tiba di pavilion selatan. Beberapa kultivator wanita sudah menunggu di pintu masuk pavilion selatan. Ketika mereka melihat Lu Zhou, mereka berlutut menyapa Lu Zhou. Lu Zhou mengabaikan mereka langsung menuju tempat Ye Tianxin ditahan. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi mendorong pintu terbuka. Pada saat ini, Ye Tianxin berbaring di tempat tidur. Wajahnya sangat pucat, kulit dan rambutnya benar-benar putih. Dua kultivator wanita di ruangan itu berlutut sebelum mereka mundur. Tubuh Ye Tianxin gemetar ketika melihat masternya mendekat. Dia buru-buru mencoba untuk bangun tetapi malah terjatuh dari tempat tidur merangkak mendekati Lu Zhou. Ketika telah berada di hadapan Lu Zhou, Ye Tianxin memanggil Lu Zhou dengan sebutan master. Namun, Lu Zhou dengan acuh tak acuh mengatakan, apakah Ye Tianxin tidak pernah mendengar apa yang ia katakan? Ye Tianxin dengan sisa-sisa tenaganya mencoba untuk mengatakan sesuatu, bahwa ia sebagai murid telah berbuat dosa yang tidak termaafkan. Kata-kata berhenti karena dia terbatuk cairan merah. Cairan merah yang tumpah bagaikan air yang tumpah dari sebuah wadah. Melihat keadaan Ye Tianxin, dua kultivator wanita segera untuk membantunya. Ye Tianxin melanjutkan bahwa ia memiliki permintaan. Lu Zhou tidak mengatakan apapun dan masih menatap dengan tatapan acuh. Ketika Ye Tianxin melihat Lu Zhou tetap diam, dia mengumpulkan keberanian dan terus berbicara. Ia ingin menghabisi Wei Zhouyan dengan tangannya sendiri untuk membalas desa Face Dragon. Setelah itu, ia akan menebus dosa-dosa yang ia telah perbuat dengan hidupnya. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia mengelus jenggotnya. Dia mengatakan dengan datar bahwa basis kultivasi Ye Tianxin telah dinonaktifkan. Bagaimana akan menghabisi Wei Zhouyan? Ekspresi Ye Tianxin memburuk. Ia tidak bisa menjawab atau mengatakan apapun. Ming Seyin yang melihat kondisi saudarinya itu bergumam. Dalam kondisi Ye Tianxin saat ini, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan manusia biasa. Apalagi mengalahkan Wei Zhouyan yang memiliki basis kultivasi yang mendalam. Jika kultivator wanita Moon Palace tidak merawatnya dengan baik, kondisinya akan lebih buruk. Tiba-tiba suara Lu Zhou terdengar memanggil Ye Tianxin, yang kemudian dilanjutkan. Ye Tianxin telah mengkhianatinya, mencelanya, membelot dari Evil Sky Pavilion, melakukan kejahatan, dan merusak reputasinya. Apakah ada sesuatu yang ingin Ye Tianxin katakan tentang semua itu? Ming Seyin menggaruk kepalanya mendengar kata-kata ini. Ia bingung, reputasi apa yang Lu Zhou bicarakan. Bagaimanapun, Ye Tianxin bukan satu-satunya yang merusak reputasi Evil Sky Pavilion di dunia luar. Selama bertahun-tahun, Sekte Nether, Darknet, dan bahkan Tiger Ride geng milik Zhou Honggong telah menyalahkan semua tindakan mereka kepada Evil Sky Pavilion. Ye Tianxin berkata dengan hormat bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekali lagi Ye Tianxin tidak memiliki pilihan selain diam. Tiba-tiba Lu Zhou mengangkat tangannya mengatakan, jika begitu ia akan memberikan Ye Tianxin kebinasaan. Sejumlah energi terkumpul di tangan Lu Zhou. Perkembangan mendadak ini membuat semua orang lengah. Juga ketika murid Lu Zhou berteriak serentak mencoba menghentikan master mereka. Yuan Er, Ming Seyin, dan Duan Museng tidak menyangka master mereka tiba-tiba menyerang juga. Mereka sangat terkejut. Mereka semua berteriak memohon belas kasihan, tetapi sudah terlambat. Gelombang energi lembut menghantam Ye Tianxin. Ye Tianxin dikirim terbang dari dampak energi tersebut. Dia jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Lu Zhou bergumam,
Jika Ye Tianxin masih memiliki basis kultivasinya, gelombang energi ini tidak akan menyakitinya. Namun, dia tidak memiliki basis kultivasi saat ini. Pukulan ini bisa berakibat fatal baginya dan dapat menyebabkan kehilangan hidupnya. Lu Zhou menatap muridnya yang berbaring tidak berdaya di lantai dengan wajah gelap. Sedangkan Ye Tianxin terlihat matanya terbuka terkapar tidak berdaya. Lu Zhou dengan acuh tak acuh meminta untuk kultivator wanita mengangkatnya. Kedua kultivator wanita itu ketakutan dengan setengah mati. Mereka buru-buru membantu Ye Tianxin ke tempat tidur. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berjalan ke tempat tidur dan menatap Ye Tianxin. Ia bergumam, memang tidak ada primal chi di dantian atau lautan chi-nya. Lu Zhou mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di dahi Ye Tianxin. Setelah melihat ini, Ming Xiyin, Yuan Er dan Duan Museng langsung berlutut lagi, berteriak memanggil master mereka. Tetapi seketika Ming Xiyin menemukan ada sesuatu yang berbeda. Lu Zhou menurunkan tangannya, namun Ye Tianxin harus dihukum. Dia meletakkan telapak tangannya dengan lembut di dahinya. Gumpalan samar primal chi mengelilinginya sebelum hal aneh terjadi. Warna kulit Ye Tianxin berubah lagi. Itu sekarang seperti jasper dengan kilauan samar. Pada saat yang sama, rambut, lengan, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan sebelum dia mulai melayang di udara. Ming Xiyin menyadari bahwa Ye Tianxin adalah sukubai. Lu Zhou harus menekan energi dari tangannya ke dahi Ye Tianxin. Yuan Er terlihat bingung menanyakan, mengapa master melakukan itu? Ming Xiyin melihat situasi di ruangan itu lagi sebelum dia menarik Duan Museng dan Yuan Er keluar. Ketika mereka berada di luar, dia menghela nafas dan mengatakan, saudari junior Ye Tianxin memiliki kehidupan yang sulit. Ketika dia tanpa rasa takut bergabung dengan Evil Sky Pavilion bertahun-tahun yang lalu, bakatnya tidak istimewa. Namun, basis kultivasinya meningkat pesat. Pemusnahan desa Fist Dragon mungkin adalah motivasinya. Ye Tianxin dingin dan tidak berperasaan, tapi dia tidak pernah mengeluh tentang kritik dan temperamen master mereka. Oleh karena itu, master memberinya Armor Soup. The Armor Soup bukan melambangkan kasih sayang, namun sebaliknya, itu melambangkan kebencian. Yuan Er menimpali bahwa ia masih belum mengerti. Ming Xiyin menjelaskan alasan basis kultivasi Ye Tianxin meningkat begitu cepat adalah karena dia seorang Bai. Sejak zaman kuno, suku Bai sangat berbakat dalam berkultivasi. Ia khawatir serangan telapak tangan master itu menjadi pertanda buruk baginya. Duan Museng juga masih bingung apa maksud dari pertanda buruk. Ming Xiyin mencoba untuk mengelaknya. Itu mungkin tidak terjadi. Jika master ingin menghabisinya, dia akan melakukannya saat menangkapnya. Kenapa menunggu sampai sekarang? Duan Museng dan Yuan Er juga bingung. Ming Xiyin meneruskan kata-katanya. Jika Ye Tianxin meninggal, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Itulah konsekuensi dari mengkhianati master, mencela dan membelot dari Evil Sky Pavilion. Jika dia hidup, itu berarti waktu yang ditentukan untuknya belum habis. Duan Museng bertanya, apakah maksud Ming Xiyin suku Bai mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus yang mempertahankan hidup mereka? Ming Xiyin dengan raut wajah bingung mengatakan mungkin. Ia tidak terlalu mengetahui banyak hal tentang suku Bai. Kemudian Yuan Er berkata dengan cemberut, berdasarkan kata-kata Ming Xiyin, sepertinya Ye Tianxin mengalami kesulitan pada saat ini. Lu Zhou akhirnya keluar dari ruangan. Ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa. Ketiga murid itu membungkuk bersamaan ketika mereka melihat Lu Zhou. Lu Zhou melirik mereka bertiga dan mengatakan bahwa hidup dan mati ditentukan oleh surga. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tentu saja mereka terdiam ketika mendengar itu. Ming Xiyin tidak bisa tidak khawatir. Dia langsung memasuki kamar Ye Tianxin dan melihat Ye Tianxin berbaring di tempat tidur dengan bergegas untuk memeriksanya. Tidak ada aura atau denyut nadi. Matanya terbelalak kaget saat dia terhuyung mundur dan bergumam. Apakah Ye Tianxin binasa? Dua kultivator wanita Moon Palace menangis tidak terkendali di lutut mereka. Di samping tempat tidur. Ming Xiyin tidak mempercayai ini. Dia mengedarkan primal chi-nya dan memasukkannya ke dalam meridian Ye Tianxin. Ia merasakan sesuatu dengan bingung. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memasukkan primal chi-nya, Ye Tianxin seperti batu, tidak bergerak. Primal chi-nya benar-benar terhalang untuk memasuki tubuhnya. Ia yakin bahwa 8 meridian Ye Tianxin tertutup sepenuhnya, dan ia bergumam lagi, suku Bai.
Ming Xin buru-buru menurunkan tangannya dan berbalik untuk melihat dua kultivator wanita dan bertanya dengan suara yang dalam. Sebelum Master pergi, apakah dia mengatakan sesuatu? Menurut kultivator wanita yang ada di sana, Master mengatakan bahwa hidup dan mati ditentukan oleh surga. Apakah Ye Tianxin bertahan atau tidak, itu tergantung pada nasibnya. Ming Xin bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Sementara itu, di rumah jenderal di Changning, seorang bawahan tengah menyerahkan sebuah surat pada seorang jenderal, yang mana pesan lainnya adalah surat itu berasal dari istana dan harus dibuka sendiri. Seorang yang menerima surat itu adalah Wei Zouyan. Wei Zouyan menerima surat itu dan membukanya, memeriksa dengan hati-hati. Setelah membaca isinya, dia membanting surat itu ke meja. Surat dan meja langsung hancur. Mata Wei Zouyan terbakar amarah berteriak sungguh berani. Bawahan Wei Zouyan memberanikan diri dengan hati-hati. Apa yang membuat Wei Zouyan begitu marah? Wei Zouyan melambaikan tangannya mengatakan itu hanyalah masalah sepele. Ia meminta untuk bawahannya membuat alasan untuknya. Katakan bahwa ia telah membaca suratnya. Setelah mendengar itu, bawahan tersebut langsung pergi. Wei Zouyan mencibir dengan mengatakan, seorang kultivator sihir biasa berani memerintah dirinya. Tidak masuk akal. Kemudian dia berteriak memanggil pengawalnya. Seorang keluar dari persembunyian. Wei Zouyan yang mengatakan bahwa ia tidak akan menghadiri apapun. Ia hanya ingin beristirahat. Berpindah di Evil Sky Pavilion. Ketika Lu Zhou kembali ke Evil Sky Pavilion, dia pergi ke ruangan tersembunyi dan mulai mempelajari tulisan surgawi. Setelah setengah hari meneliti teks, kondisi mentalnya diremajakan. Setelah Lu Zhou selesai, dia mengalihkan perhatiannya ke kotak misterius itu lagi. Dia mengangkat tangannya, dan aneh muncul di tangannya. Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, Lu Zhou menggunakan anem dan mengayunkannya pada kotak itu beberapa kali. Itu hanya menimbulkan beberapa tanda di kotak misterius. Meskipun begitu, bekas lukanya hanya tinggal beberapa saat sebelum menghilang. Kotak misterius itu dikembalikan ke penampilan aslinya. Kotak itu lebih kuat dari apa yang ia duga. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat alur di atas kotak, mungkinkah itu membutuhkan kunci untuk membukanya? Polanya cukup aneh. Dia memanipulasi anem hingga cocok dengan pola alur pada kotak sebelum masukkannya ke dalam alur. Polanya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba anem ditolak dan terbang. Itu membuat Lu Zhou murka. Lu Zhou mengangkat tangannya dan memanggil anem. Pedang itu menghilang ke udara tipis. Kemudian dia mengirim beberapa gelombang energi ke kotak itu. Benturan berkali-kali terdengar dari dalam ruangan tersembunyi. Sementara itu, di luar ruangan tersembunyi, Ming Xin dan yang lainnya yang baru saja tiba di dekat ruangan tersembunyi mendengar keributan dari dalam. Ming Xin mengatakan bahwa Master telah marah lagi. Tapi itu wajar, telah banyak hal yang terjadi. Itu pasti membuat Master mereka stres dan tidak bisa bertahan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-59. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.